Namaku Dennis. Saat ini usiaku sudah 28 tahun. Aku sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta. Aku bekerja di bagian divisi umum. Dan sudah setahun ini aku menjadi kepala divisi umum tersebut. Sebagai seorang kepala pada divisi yang aku pimpin, aku memang punya ruangan sendiri. Ruangan tersebut sebenarnya tidak cukup luas, namun aku cukup merasa nyaman berada di dalamnya, terutama saat aku sedang ingin sendiri. Meskipun sudah memiliki kehidupan yang mapan, sampai saat ini aku memang belum menikah. Aku memang berencana akan menikah pada saat usiaku sudah 30 tahun. Aku tinggal di sebuah kawasan perumahan tak jauh dari kantor tempat aku bekerja. Aku memang sudah memiliki rumah sendiri, meskipun masih kredit. Dan aku juga sudah punya mobil sendiri. Aku tinggal sendirian di kota besar ini, setidaknya sejak aku mulai bekerja di perusahaan tersebut. Sementara orang tua dan hampir semua keluargaku tinggal di kota kecil yang cukup jauh dari kota tempat aku tinggal. Aku anak ketiga dari kami 4 bersaudara. Kedua kakakku laki-laki sudah menikah dan juga sudah punya anak. Sementara adik bungsuku yang perempuan masih kuliah. Aku memang sangat jarang pulang. Paling ya hanya sekali setahun, itu pun di musim libur lebaran. Aku jarang pulang, karena setiap kali aku pulang, orang tuaku selalu bertanya tentang kapan aku akan menikah. Aku sebenarnya sempat beberapa kali menjalin hubungan yang serius dengan cewek, tapi selalu saja hubungan itu kandas. Mungkin karena aku memang tidak terlalu menganggap penting hal tersebut. Terlebih sebenarnya, sudah sejak lama aku menyadari kalau aku memang lebih tertarik dengan sesama jenisku. Namun selama ini, aku selalu berhasil memendam keinginan tersebut. Aku selalu berusaha untuk hidup normal sebagaimana layaknya seorang laki-laki pada umumnya. Aku memang pernah merasa jatuh cinta pada laki-laki, tapi aku tak pernah berani untuk memulai hal tersebut. Aku merasa takut. Takut kalau orang-orang tahu siapa aku sebenarnya. Karena itu aku hanya bisa memendam semua itu dalam hatiku. Dan aku berusaha untuk melewati hari-hariku dengan tetap menjaga rahasia tersebut. Aku pun beberapa kali mencoba berpacaran dengan perempuan, meskipun pada akhirnya itu tak pernah berhasil. Hari-hari pun terus berlalu. Waktu memang tak pernah bisa dicegah ataupun dipacu. Aku mencoba menikmati kesendirianku, mencoba menjalani hari-hariku, dan berusaha menerima kodratku sebagai seorang laki-laki. Namun, hidup memang tidak pernah bisa kita tebak. Sesempurna apapun kita merencanakan kehidupan ini, pada akhirnya semua yang terjadi kadang tidak seperti yang kita rencanakan. Beberapa hari yang lalu, seorang OB baru mulai bekerja di kantorku. Dari yang aku ketahui, OB baru tersebut bernama Gusti.
Aku sudah beberapa kali bertemu dengannya. Gusti memang memiliki wajah yang cukup tampan. Hidungnya mancung dengan rahangnya yang kokoh. Postur tubuhnya lumayan kekar meski terlihat sedikit kurus. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan Gusti, meski ia sering masuk ke ruanganku untuk mengantarkan minuman ataupun mengantarkan file-file yang aku butuhkan. Namun semakin hari, kehadiran Gusti di kantor tempat aku bekerja justru semakin menarik perhatianku. Gusti memang cukup lincah orangnya. Dia juga sangat mahir mengerjakan tugasnya. Meskipun terlihat cukup pendiam, tapi Gusti terkenal sangat ramah dan murah senyum. Aku pun diam-diam jadi sering memperhatikan Gusti. Dan hal itu ternyata mampu menumbuhkan rasa simpati di hatiku untuk Gusti. Bahkan saat malam menjelang tidur, aku jadi sering memikirkan Gusti. Dan aku pun menyadari kalau aku mulai jatuh cinta pada Gusti. Aku tahu itu, karena aku dulu pernah merasakan perasaan ini. Aku pernah jatuh cinta pada laki-laki, dan kali ini aku mengalaminya lagi. Tapi aku tidak ingin terlarut dengan semua itu. Aku harus segera menghentikan perasaan ini sebelum semuanya semakin terlambat. Aku nggak mungkin pacaran dengan Gusti, kan? Gusti itu cowok, aku juga cowok. Nah, kalaupun kami pacaran, hal itu terasa aneh bagiku. Apalagi kalau sampai orang-orang tahu. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Lagi pula, Gusti juga belum tentu punya perasaan yang sama denganku. Namun semakin aku mencoba menepis semua rasa itu, semakin aku tak bisa menghapus bayangan Gusti dari pikiranku. Senyum Gusti yang manis selalu menghiasi anganku. Tubuhnya yang kekar selalu hadir dalam fantasi indahku. Aku benar-benar telah terlena dengan perasaanku pada Gusti. Dan sepertinya aku tidak bisa menghindarinya lagi. Kopinya, Pak, ucap Gusti dengan sopan. Saat untuk kesekian kalinya ia mengantarkan segelas kopi ke dalam ruanganku. Iya, makasih Gusti. Balasku seramah mungkin. Saya permisi, Pak, ucap Gusti kemudian sambil ia melangkah untuk keluar. Tunggu sebentar, Gus, ucapku tiba-tiba dengan nada cukup akrab. Iya, ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Tanya Gusti sambil menghentikan langkahnya. Untuk sesaat aku terdiam. Aku sedang berpikir, mencari alasan yang tepat agar aku bisa ngobrol lebih lama dengan Gusti. Nanti siang, kamu ikut saya ya, ucapku akhirnya. Ikut Bapak? Ikut kemana? Tanya Gusti merasa heran. Aku mau traktir kamu makan siang. Balasku berusaha sesantai mungkin. Traktir makan? Tumben, Pak, tanya Gusti lagi. Ya, aku lihat kerja kamu bagus. Jadi aku pengen mengucapkan terima kasih sama kamu. Dan juga sebenarnya aku lagi butuh teman untuk ngobrol. Jadi kamu bersedia kan? Balasku kemudian. Wah, tapi saya sudah bawa bontot dari rumah, Pak. Balas Gusti pelan. Ya, nggak apa-apa. Kamu bawa aja bontot kamu nanti ke kantin. Ucapku meyakinkan. Sesaat Gusti pun terdiam. Ia pasti merasa tidak enak hati menolak tawaranku tersebut. Baiklah, Pak, ucap Gusti akhirnya, yang membuatku merasa sedikit lega. Aku memang sudah bertekad untuk bisa mendekati Gusti. Aku ingin mengenalnya lebih dekat lagi.
Setidaknya, aku ingin tahu seperti apa kehidupan Gusti yang sebenarnya. Aku duduk berhadap-hadapan dengan Gusti di meja makan kantin yang berada di lantai bawah gedung tempat kami bekerja. Makanan sudah terhidang di atas meja kami. Meski Gusti lebih memilih tidak memesan makanan apapun, karena ia lebih suka makan bontot yang ia bawa. Tapi aku memaksanya untuk memesan setidaknya segelas minuman dingin. Pak Denis mau ngobrol tentang apa? Tanya Gusti sambil ia mulai makan. Nggak ada yang penting sih, ya saya cuma mau ngobrol-ngobrol aja sama kamu. Balasku sedikit salah tingkah. Gusti terlihat manggut-manggut ringan sambil ia terus mengunyah makanannya. Kamu betah nggak kerja di sini? Tanyaku berbasa-basi. Ya, betah nggak betah lah Pak. Emangnya saya punya pilihan lain? Balas Gusti ringan. Tapi kamu masih kelihatan muda. Kenapa kamu nggak kuliah aja? Tanyaku selanjutnya. Aku udah berhenti kuliah Pak. Balas Gusti. Kenapa? Tanyaku penasaran. Panjang ceritanya Pak. Balas Gusti lagi. Kamu cerita aja, aku siap kok mendengarkannya. Ucapku kemudian. Bapak yakin mau mendengarkan cerita saya? Tanya Gusti ragu. Iya, saya yakin. Balasku dengan nada yakin. Aku terpaksa berhenti kuliah karena harus bekerja untuk biaya hidupku dan istri serta untuk calon bayi kami. Gusti memulai ceritanya. Kamu udah nikah? Potongku sedikit tersedak. Aku segera meneguk minumanku. Sungguh pengakuan Gusti barusan membuat tubuhku terasa lemas seketika. Aku baru nikah beberapa bulan yang lalu, Pak. Gusti melanjutkan ceritanya tanpa pedulikan reaksi keterkejutanku. Tapi kamu masih kelihatan muda loh, selaku lagi. Iya Pak, aku masih 22 tahun. Istriku juga masih 22 tahun. Kami terpaksa menikah karena kami mengalami kecelakaan. Balas Gusti sambil memberi tanda kutip dengan kedua tangannya. Aku terpaku mendengarkannya. Bapak ngerti kan maksud saya? Tanya Gusti meyakinkan. Aku mengangguk pelan. Aku dan istriku sudah pacaran sejak kami sama-sama SMA, hingga kami pun kuliah di kampus yang sama. Hubungan kami pun akhirnya melewati batas, dan ketika kami tahu kalau pacarku hamil, kami pun memutuskan untuk menikah. Cerita Gusti kemudian. Lalu bagaimana dengan orang tua kalian? Apa mereka juga setuju? Tanyaku ingin tahu. Mereka tentu saja sangat marah sama kami. Tapi mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau tidak mau, kami memang harus menikah. Dan konsekuensinya, kami memang harus sama-sama berhenti kuliah. Selain itu, orang tuaku juga memaksaku untuk mencari pekerjaan agar aku bisa menafkahi istri dan calon anakku. Balas Gusti menjelaskan. Kami berdua memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayahku hanya seorang buruh pabrik, sedangkan ibuku tidak bekerja. Sementara ayah istriku juga hanya seorang satpam. Ibunya juga tidak bekerja. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adik-adikku masih sekolah dan masih butuh biaya banyak.
Orang tuaku sebenarnya sangat berharap aku bisa menyelesaikan kuliah, tapi karena kejadian tersebut, mereka tak mau lagi membiayai kuliahku dan meminta aku untuk mencari pekerjaan. Istriku juga mengalami hal yang sama. Orang tuanya tidak mau lagi membiayai kuliahnya karena mereka masih punya 3 anak lainnya yang harus mereka biayai. Jadi mau tidak mau, kami memang harus bisa hidup mandiri. Dan aku merasa beruntung bisa mendapatkan pekerjaan ini. Cerita Gusti panjang lebar. Meskipun sejujurnya aku tidak terlalu menyimak cerita Gusti tersebut. Kekecewaanku karena mengetahui kalau Gusti sudah menikah membuat aku jadi kehilangan selera untuk mengetahui kehidupan Gusti lebih lanjut. Tadinya aku berharap kalau Gusti masih lajang. Meskipun ia adalah laki-laki normal, tapi setidaknya jika ia masih lajang, aku masih punya kesempatan untuk bisa mendekatinya. Namun karena ia sudah menikah, aku jadi kehilangan cara untuk bisa mendapatkan Gusti. Maaf ya Pak, aku jadi curhat sama Pak Denis. Suara Gusti kembali memecah keheningan. Ya, nggak apa-apa. Aku suka kamu mau terbuka padaku. Balasku dengan nada datar. Lalu bagaimana dengan Pak Denis sendiri? Udah berapa anaknya? Tanya Gusti kemudian. Aku belum menikah. Balasku sedikit enggan. Oh, Gusti hanya membulatkan bibir. Ya udah, mari kita ke atas. Ucapku akhirnya setelah sejenak melihat jam di tanganku. Jam istirahat memang telah usai. Kami pun sama-sama kembali ke lantai atas. Aku tak lagi banyak bicara. Jujur, aku merasa sangat kecewa. Tapi aku juga tidak mungkin membenci Gusti kan. Aku gak mungkin membencinya hanya karena ia sudah menikah. Namun aku jadi bingung. Haruskah aku tetap berjuang untuk bisa mendapatkan Gusti? Atau kukubur saja semua rasa ini? Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah aku dan Gusti bisa menjalin hubungan meskipun ia sudah punya istri? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua.